Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmadoni dengan nomor BP 2011-06-3003. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan etika. Yang pertama, saya akan membahas asal kata etika. Etika yaitu etos yang berasal dari kata Yunani yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas. Bahasa Latinnya yaitu mos yang artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Keduanya sama dengan sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki bahwa yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu jamak dari khuluqun, artinya budi pekerti atau tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Yang ketiga, saya akan membahas profesi. Profesi adalah suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab yang khusus yang melalui kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian etika. Yang pertama merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubung dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Yang keempat, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku, mencangkup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua, tentang hak kewajiban moral. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat umum. Selanjutnya saya akan membahas pada prinsip etika. Yang pertama, norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan yang salah, dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan yang baik. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral. Baik dan sebaliknya, tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral, buruk atau immoral. Yang kedua, sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi. Yang ketiga, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Yang ketiga, tujuan etika. Mempelajari perilaku baik, moral maupun
moral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup belasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberikan nasihat untuk perbaikannya. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengandalkan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulan tentang bisnis yaitu bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika berbisnis. Yang pertama, suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Selanjutnya tentu melakukan hal yang benar, berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk berperilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Yang ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik, fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan martabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Yang kedua, dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang bisa disebut dengan triple bottom line. Yang ketiga, lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas. Juga standar dan hukum yang akan berlaku beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan tersebut. Peran etika dalam berbisnis. Yang pertama, untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu. Perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan perusahaan
dengan mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam menghubungkan kerja dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis tidak perlu sesuai dengan hak masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, juga bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integrasi moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, yaitu menurut form pengertian perusahaan, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem mengendalikan perusahaan. Menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development, di struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyetujui tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengawasi kinerjanya sebagai suatu sistem proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain atau manapun. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan bertanggung jawab organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat, bertanggung jawab, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak yang ditimbul berdasarkan perjanjian dan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, prinsip